Pasca bencana alam yang melanda Pidijaya Aceh, ribuan rumah mengalami kerusakan hingga hilang akibat diterjang banjir. Beginilah kondisi Pidijaya, tepatnya di Gampong Buangan Aceh, pemirsa. Setelah 35 hari pasca banjir bandang dan tanah longsor terjadi. Kita bisa lihat ya, seperti seolah ada lapangan yang luas di kanan kiri jalan Gampong Buangan Aceh. Padahal di situ sebelumnya berdiri sejumlah rumah, persawahan, namun semuanya rusak hingga rata dengan tanah akibat banjir yang melanda wilayah Pidijaya. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal, ribuan orang kehilangan mata pencarian mereka. Hingga saat ini sejumlah rumah warga Pidijaya Aceh masih terendam tanah akibat banjir bandang yang melanda bulan lalu. Ini disewakan ya? Mungkin ditempel. Ya, kita bisa lihat ada tulisan rumah disewakan di atas pintu yang ternyata sudah tenggelam dengan tanah. Lumpur yang merendam pasca banjir bandang, ternyata lumpurnya sudah mengeras dan rumah seperti tertanam ya di dalam tanah, bahkan di teras. sampai ke atap rumah. Ya, hanya menyisakan bagian atas, genting dan pintu atas dari rumah yang tersisa. Peristiwa ini terjadi di Pidijaya Aceh, pemirsa. Dan hingga saat ini masih belum ada upaya pembersihan, bantuan kepada warga yang rumahnya tertanam seperti ini. Mobil Camat Pantan Cuaca Gayo Lues Aceh hanyut akibat jembatan yang dilalui ambruk diterjang banjir. Warga bergotong royong menarik mobil di tengah derasnya arus sungai. Ini juga akibat cuaca hujan deras yang terus turun di sana ya. Meskipun bantuan juga terus diberikan oleh pemerintah dan relawan, ketika banjir susulan seperti ini terjadi, dalam video amatir terekam warga yang bahu-membahu menarik satu unit mobil dari arus sungai yang deras. Mobil yang ditumpangi oleh Camat Pantan Cuaca Gayo Lues terseret arus akibat jembatan yang dilintasinya tiba-tiba ambruk. Jembatan dilintasi oleh mobil tersebut ambruk akibat diterjang banjir. Beruntung warga yang berada di lokasi, tak jauh dari lokasi, segera mengikat mobil dengan tali dan mengevakuasi ke pinggir sungai. Banjir bandang juga kembali melanda Solok dan menyebabkan sebuah rumah ambruk, pemirsa. Bahkan rumah 2 tingkat pun ambruk akibat derasnya arus banjir bandang yang menerjang di Solok, tepatnya di Sanyang Baka. Rumah-rumah di sisi sungai tergerus dan ambruk. Rumah ini tidak kuat menahan derasnya arus hingga ambruk dan ikut hanyut. Sejumlah warga hanya bisa melihat dan tidak bisa berupaya apapun melihat kejadian ini. Ya, banjir dengan arus yang deras kembali juga menerjang kawasan Pasalalang, Kuranji, Padang. Akses jalan menuju Batu Busuak, Kota Padang kembali terputus setelah badan jalan amblas diterjang aliran sungai. Pak, tolong Pak, lanjut rumah kami, Pak. Rumah kami, Pak. Ikut di Pasalalang, Pak, tolong. Tolong, Pak, rumah kami runtuh, Pak, dari belakang masanya, Pak. Warga di Pasalalang, Kuranji menangis histeris melihat arus deras banjir mengalir dari dalam rumah. Bahkan dalam video dinarasikan rumah bagian belakang miliknya sudah rusak akibat arus banjir yang menerjang. Sementara kondisi Sungai Lubuk Tempurung Kapau Mangu, Kecamatan Kuranji, Kota Padang terlihat air keruh dengan arus yang deras mengalir dari hulu. Akibat hujan yang turun sejak semalam, aliran air sungai di kawasan Gunung Nago juga terpantau sangat deras. Akses jalan menuju Batu Busuak, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang juga kembali terputus setelah badan jalan amblas diterjang aliran sungai. Kerusakan infrastruktur berdampak langsung terhadap mobilitas warga serta berpotensi menghambat proses evakuasi dan distribusi bantuan apabila kondisi darurat terjadi.
Warga di sekitar bantaran sungai dihimbau untuk tetap waspada, mengingat potensi luapan masih bisa terjadi jika intensitas hujan kembali meningkat. Jebolnya tanggul Sungai Batang Pasalalang Kecamatan Kuranji mengakibatkan terjadinya banjir susulan. 15 kepala keluarga terpaksa diungsikan dan dievakuasi tim SAR gabungan. Inilah upaya yang dilakukan pemirsa, satu persatu warga di daerah Pasalalang Kecamatan Kuranji, Kota Padang dievakuasi oleh tim SAR di bawah guyuran hujan deras. Tim SAR gabungan bekerja sama dengan Basarnas, BPBD dan polisi. Warga yang basah dan sudah terendam banjir ya rumahnya ya, ini dibawa ke tempat yang lebih aman. Petugas terpaksa menerjang arus banjir susulan. Dari rumah mereka satu persatu ada 15 kepala keluarga dievakuasi sebagai antisipasi debit air yang terus meningkat akibat cuaca hujan deras yang terus turun. Petugas membuat tanggul darurat untuk melindungi rumah warga sementara ini. Ya, uluran bantuan terus diberikan pemirsa dari pemerintah. Salah satunya pasca bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang mulai kembali beroperasi secara bertahap. Memastikan layanan kesehatan optimal, Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembersihan area rumah sakit serta penyaluran air bersih. Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang dengan luas lebih dari 41.000 meter persegi kini kembali difungsikan secara bertahap. Pasca banjir, area rumah sakit sempat tertimbun sedimen lumpur yang menutup ruang layanan utama dan sistem drainase. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat dengan melakukan penanganan darurat. Mulai dari pembersihan area rumah sakit hingga percepatan penyaluran air bersih dari sistem penyediaan air minum Ibu Kota Kecamatan Karangbaru. Amanah Pak Presiden kan dalam kondisi tanggap darurat ini seluruh rumah sakit puskesmas kalau bisa berfungsi maksimal karena kan dalam penanganan tersebut, Kementerian PU mengerahkan 137 pekerja dengan dukungan alat berat dan peralatan manual. 2 unit eksavator dan 9 unit dump truck diturunkan untuk mengangkat sedimen. Sementara pembersihan detail dilakukan secara manual di dalam ruangan. Upaya percepatan ini mendapat apresiasi dari manajemen rumah sakit. Dukungan infrastruktur dinilai mempercepat pemulihan layanan kesehatan bagi masyarakat. Alhamdulillah ini sudah sekitar 2 minggu dari Kementerian PU membantu membersihkan seluruh area halaman rumah sakit termasuk ruang rawatannya juga. Secara sedemikian hari ini sudah nampak semuanya drainase. Jadi mudah-mudahan ini sekitar 1 minggu 2 minggu ke depan ini bisa clear semua. Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen terus mendampingi pemerintah daerah guna memastikan fasilitas pelayanan publik, khususnya layanan kesehatan, kembali berfungsi optimal.